Selamat malam dan shalom, saudara-saudara, Bapak Ibu, dan anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari bersama kita akan membangun kebersamaan dalam ibadah keluarga malam hari ini, sekaligus menjadi kesempatan pecawisan yang kedua untuk kita masuk dalam panggilan Tuhan di dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan diri kita masing-masing, dan kita serahkan ibadah ini dalam pengakuan yang demikian. Sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mari bersama kita ungkapkan pujian Kidung Jemaat nomor 8. Saudaraku, saudara-saudaraku mengawali ibadah kita malam hari ini, kita pujikan Kidung Jemaat nomor 8, bait 1 dan bait yang kedua. Bagimu Tuhan nyanyianku. Mari bersama-sama kita mendengarkan sabda pembimbing kita. Saudara-saudaraku, 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 menjadi sabda penuntun kita demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikian sabda pembimbing kita, saudara-saudara. Mari kita sambut dengan pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 172. Kita pujikan satu kali di heningnya malam ini. Berdoa padamu, inilah bisi kalbu. Apa yang aku miliki, tubuh dan jiwa ini
padamu, kurban persembahanku. Walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku. Oh, dan jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Saudara-saudara, seiring dengan pujian yang telah kita ungkapkan tadi, Allah senantiasa menuntun memberkati setiap orang yang terus mampu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan menempatkan diri dalam ungkapan hati yang saling menjaga dalam kebersamaan dengan orang lain. Oleh karena itu, mari bersama kita akan juga menyiapkan hati dengan penuh kerendahan di dalam perenungan firman Tuhan yang menuntun kita dalam hidup. Mari kita siapkan dulu, saudara-saudara, bacaan kita terambil dari kitab Injil Matius. Injil Matius pasal 21, ayat 28 sampai ayat 32, saudara-saudara. Matius 21, ayat 28 sampai 32. Dan sebelum kita baca serta kita renungkan, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Bersama dengan keluarga kami, Engkau nyatakan berkat-Mu. Engkau nyatakan kekuatan dan tuntunan-Mu, sehingga kami boleh menikmati kebersamaan. Demikian pula bagi keluarga kami masing-masing, jikalau didapati ada anggota keluarga yang tidak dapat berhimpun karena mereka berada di tempat yang jauh, karena studi ataupun bekerja, namun tidak mengurangi kedekatan hati karena kasih Tuhan yang selalu memampukan kami semua untuk kami ungkapkan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing dimanapun. Demikian juga kesehatian kami dengan saudara-saudara kami seiman dimanapun. Lebih-lebih dalam kebersamaan malam hari ini, antar keluarga kami dapat menyemangati, karena itu semua bersumber dari firman-Mu yang terus membimbing kami untuk selalu saling meneguhkan satu dengan yang lain. Demikian pula malam hari ini ya Tuhan, karena kami selalu rindu untuk menerima sapaan firman-Mu yang menuntun kami kepada hidup. Berkatilah kami semua di dalam perenungan firman yang sebentar akan kami lakukan bersama. Urapilah kami dan berkatilah kami dengan pengertian, supaya setiap hal yang kami dengarkan akan menuntun kami dan mengarahkan hati kami kepada ketenteraman hidup. Berkatilah seluruh warga jemaat dimanapun, agar kami mampu menghayati seturut dengan apa yang Engkau maksudkan untuk kami lakukan. Berkatilah pula hamba-Mu yang akan menguraikan dan menyampaikan firman Tuhan. Pada saat ini, biarlah campur tangan Roh Kudus akan memberkati kami semua, sehingga kami dimampukan untuk mengerti. Bapa, terima kasih, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara,
Bacaan Injil Matius 21 ayat 28 sampai 32, silakan disimak, saya bacakan demikian. Perumpamaan tentang 2 orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 orang anak. Saya ulangi, seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikian bacaan firman Tuhan. Amin. Mari saudara, sebelum kita renungkan lebih jauh, kita sambut dulu bacaan firman Tuhan ini dalam ungkapan pujian Kidung Jemaat 37B. Kidung Jemaat 37B, kita pujikan bait 1 dan bait yang kedua, "Batu Karang yang Teguh." Kembali saya menyapa saudara-saudaraku semua, selamat malam dan salam sejahtera. Saudara, kita semua berharap kondisi dan keadaan kita tetap baik dan semakin baik. Mari kita semakin dapat membiasakan diri dengan situasi yang ada dan tetap berusaha untuk dalam kondisi tenang supaya kita mampu untuk menyikapi segala situasi dengan hati yang selalu terarah kepada pertolongan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, karena pada malam hari ini merupakan kesempatan kita untuk pecawisan yang kedua untuk masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus, mari kita juga akan
pakai sebagai bagian dari persiapan kita yang terdahulu agar kita semakin dimantapkan dan semakin mampu untuk menghayati bagaimana kasih sayang Allah yang dicurahkan dalam kehidupan kita masing-masing. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebersamaan pada malam hari ini atau juga perenungan kita pada malam hari ini diberikan tema buah dari pertobatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seruan untuk bertobat diberikan kepada setiap umat yang percaya kepada Allah. Seruan untuk bertobat itu merupakan ungkapan yang bersifat umum sesungguhnya. Namun, meskipun seruan ini seringkali diperdengarkan, diberikan kepada banyak orang, tetapi itu bukanlah perkara yang mudah, saudara, untuk dilakukan. Bertobat, saudaraku, dalam langkah sederhana adalah meminta maaf, tetapi tidak cukup dengan meminta maaf. Dan juga bertobat adalah boleh dikatakan menyesali dari sebuah tindakan yang pernah dilakukannya. Namun juga tidak cukup dengan kata serta ungkapan menyesal. Ya, kalau kita seringkali berkata, saudara, kalau seseorang mengatakan sudah kapok, ya, kapoknya itu bisa kapok-kapokan, ya, atau ada ungkapan kapok lombok, ya, sekarang kapok nanti akan bisa terulang kembali atau diulangi lagi. Lalu jika demikian saudara, apakah pertobatan itu? Meskipun setiap kali, seringkali kita mendengarkan seruan pertobatan, kata-kata tobat, bertobat, bahkan di dalam Alkitab dicatat sungguh sangat banyak sekali. Ya. Ada sebuah cerita yang menggambarkan tentang bagaimana langkah pertobatan dalam cerita sederhana demikian, saudara. Ada seorang pencuri, ya pencuri, karena dia pencuri berarti pekerjaannya mencuri, ya, mengambil barang yang bukan miliknya. Pencuri, diceritakan ada seorang pencuri yang sangat berpengalaman. Dan karena berpengalaman, ia belum pernah tertangkap oleh pihak yang berwajib, ataupun juga belum pernah ditangkap oleh orang, ya, oleh masyarakat. Nah, pada satu malam, saudara, ia masuk ke sebuah rumah dan mengincar barang-barang berharga yang ada di dalam rumah itu. Ya. Nah, nampaknya, saudara, pencuri ini karena berpengalaman, dia telah survei sebelumnya. Dia telah melihat-lihat dan mengamat-amati rumah itu, supaya dia dapat memilih barang yang paling berharga, supaya dapat diambil, agar dapat diambil. Nah, menurutnya, para penghuni sudah tidur, saudara, sebab lampu sebagian sudah dipadamkan. Tetapi, saat pencuri ini masuk dalam sebuah kamar, ya, sedang mencari sesuatu, ia mendengar ada langkah-langkah kaki yang mendekat, ya, ke tempat di mana dia berada. Tapi dengan cepat, dengan pengalamannya, dengan sigap, ia bersembunyi di bawah kolong, di bawah tempat tidur, saudara. Ya, sehingga tuan rumah atau orang pemilik rumah itu tidak mengetahui kalau di situ ada orang asing di dalam kamar. Nah, ternyata, saudara, yang masuk ke dalam kamar, ya, di dalam ruangan itu adalah pemilik rumah itu, bapak, ibu, dan 2 anaknya, saudara. Mereka duduk, dan ternyata apa yang dilakukan? Pada malam hari itu, keluarga itu sedang mempersiapkan untuk mengadakan renungan keluarga. Nah, ini nampaknya keluarga Kristen, saudara. Ya. Sambil menyanyi, kemudian merenungkan Alkitab. Dan bapak
dari kepala keluarga ini sedang larut dalam perenungan Alkitab. Mereka mendengarkan dengan jelas semua renungan itu. Dan pencuri yang ada di bawah tempat tidur itu juga dengan jelas mendengarkan uraian dari renungan itu. Dilalah, saudara, perenungan yang dibawakan oleh kepala keluarga ini berbicara tentang pertobatan dan akhir zaman. Ya, bagaimana saudara? Kalau di dalam Alkitab juga diceritakan tentang pertobatan dan akhir zaman. Ya, kita seringkali sudah juga menghayatinya. Setelah keluarga ini selesai dalam renungan, saudara, dan mereka segera beranjak untuk kembali ke tempat tidur, perlahan-lahan pencuri itu keluar. Dan keinginannya untuk mencuri serta-merta seketika hilang dari dalam hatinya. Nampaknya saudara dari sini kita bisa melihat, mengamati pencuri ini masih memiliki hati nurani. Ya. Nah, ketika ia kemudian meninggalkan rumah itu, saudara, dia mengurungkan niatnya untuk mencuri. Ya, pekerjaannya yang mencuri, yang sebagai pencuri itu kemudian ingin dia tinggalkan, saudara. Ya. Dan keesokan harinya, saudara, pencuri itu datang ke rumah tempat di mana dia berniat akan mencuri semalam. Ya, dia memasuki rumah itu dan menceritakan kepada keluarga yang akan dicuri. Ya, barang-barang yang akan dicuri oleh pencuri itu. Dia menceritakan tentang niatnya untuk mengambil dan mencuri, namun dia kemudian mengurungkan karena mendengarkan renungan dari keluarga itu semalam. Apa yang kemudian terjadi, saudara? Keluarga pemilik rumah yang telah dimasuki oleh pencuri itu, dia tidak marah dan malah menasihati, kemudian ia berniat untuk tidak mencuri lagi dan bekerja secara normal. Saudara, cerita sederhana ini menggambarkan cerita yang ringan saja, mungkin juga seringkali diangkat dalam sebuah sinetron atau sebuah cerita yang mengisyaratkan bahwa ending dari cerita ini adalah happy, bahagia, dan berakhir baik. Namun mungkin ada akhir dari cerita mungkin dalam kasus yang sama tidak berakhir baik. Ketika orang-orang yang mendengarnya termasuk seorang pencuri ini tidak memiliki hati nurani dan malah lebih jahat dari sebelumnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari cerita di atas kita tahu bahwa pertobatan adalah perubahan pikiran terhadap dosa yang menghasilkan duka cita ilahi, dan hasil perubahan itu ialah melakukan karya yang baik, melakukan perbuatan yang baik dengan sukacita ilahi. Jadi, saudara, pertobatan adalah adanya perubahan pikiran, perubahan hati yang melahirkan dalam sebuah perubahan sikap dan tindakan. Oleh karena itu, saudara, sama dengan bagian bacaan yang kita simak tadi. Dua sikap yang ditunjukkan oleh dua anak laki-laki dalam bacaan kita tadi sungguh berbeda. Saat si sulung mengatakan ada kesanggupan yang seolah-olah akan segera dilakukan dalam tindakan konkret, tetapi semuanya nol, semuanya tidak terjadi. Ya. Jadi itu tidak pernah menghasilkan sesuatu, tidak ada yang berubah, tetap dan berhenti. Namun didapati si bungsu mengatakan tidak mau. Tetapi kemudian ia berpikir dan menyesal, kemudian mengubah pikirannya serta melakukan perintah bapaknya. Saudaraku,
dua sikap yang berbeda antara si sulung dan si bungsu tadi tentu kita dapat mengamati adanya sesuatu yang berbeda. Pertobatan berarti pemulihan atau ganti kerugian. Ganti kerugian. Artinya akan mengganti kejahatan atau kerugian yang dilakukan dengan tindakan baik, dengan kebaikan. Gambaran sederhana, saudara. Jikalau didapati seseorang telah mengambil hak orang lain, maka orang itu wajib mengembalikannya. Itu adalah gambaran atau makna arti dari pertobatan. Oleh karenanya, saudara, ada 3 langkah menuju kepada pertobatan. Yang pertama, saudara, kita lihat dari cerita tadi dengan jelas. Yang pertama harus ada pada tahap penyesalan. Menyesal. Penyesalan adalah perasaan yang muncul dari dalam hati dan juga dari dalam pikiran. Perasaan menyesal atas perilakunya, atas tindakan yang mendapatkan yang telah dievaluasi, kemudian introspeksi, kemudian diubah dalam tindakan. Lalu yang kedua, saudaraku, setelah menyesal, mengubah pola berpikir tentang keputusannya. Jadi ketika menyesal, ada perubahan pola pikir, kemudian memutuskan. Lalu yang ketiga adalah tahap melakukan sesuai dengan perintah yang baru. Jadi saudara, 3 tahapan ini adalah bagian dari langkah-langkah pertobatan yang juga telah dilakukan oleh salah satu dari kedua anak di dalam bagian bacaan tadi. Siapa yang perlu bertobat, saudara? Ketika dalam bacaan tadi digambarkan salah satu dari 2 anak ini telah melakukannya. Siapa yang perlu bertobat? Yaitu setiap orang yang telah tinggal dalam perbuatan yang tidak baik. Atau seringkali kita mengatakan orang-orang yang tinggal di dalam perbuatan yang mengedepankan hawa nafsu, ambisi duniawi, agar lepas dari kesalahan, termasuk juga orang-orang Kristen. Kita perlu introspeksi dan mengevaluasi kehidupan kita masing-masing, saudara. Apakah yang kita lakukan itu telah benar atau belum? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat Filipus berkhotbah di Samaria, ya, karena Samaria dicap sebagai bangsa kafir, ya, dalam cerita yang lain, saudara. Ada seorang penyihir yang bernama Simon, yang kemudian masuk menjadi bagian dari kelompok orang Kristen. Ya, dalam cerita itu dengan jelas diceritakan. Namun saat para rasul melakukan tanda-tanda ajaib dengan penumpangan tangan atas orang-orang Kristen, atas mereka yang kemudian beranjak untuk masuk menjadi bagian dari persekutuan, Simon berusaha membeli kuasa itu. Ya, dia berpikir bahwa dia bisa membeli kuasa itu supaya dapat melakukan seperti para rasul, seperti para murid Tuhan. Maka Petrus kemudian berkata kepada Simon, "Bertobatlah agar Tuhan mengampuni kamu." Saudara, dalam gambaran 2 anak dalam cerita tadi. 1 anak bertobat dan melakukan perintah bapaknya. Seseorang bertobat apabila ia telah mengerti bagaimana kebaikan Allah yang dicurahkan kepadanya. Oleh karena itu, saudara, langkah pertobatan perlu segera dilakukan dan tidak ditunda-tunda lagi, ya, tidak menunda-nunda lagi langkah-langkah pertobatan itu supaya tidak terlambat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam rangka inilah maka Tuhan Allah terus memberikan sabdanya kepada seluruh umat, bahkan kepada seluruh umat percaya,
untuk mau mengkondisikan hidupnya di dalam langkah pertobatan, agar mampu untuk menghasilkan perubahan hati dan perubahan pikiran, serta perubahan dalam tindakan nyata ke arah baik dan benar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita mengingat, perjamuan kudus adalah penghayatan akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yang memimpin kita untuk selalu ingat akan masa, waktu, peristiwa di mana Tuhan Allah berprakarsa di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan setiap orang. Mereka yang berdosa kemudian diampuni dosanya. Setiap orang yang kemudian diberikan sabda, maka mereka perlu mengubah haluan hidupnya yang keliru dan salah untuk mengubah haluan hidupnya. Mereka yang berlaku jahat perlu segera menyesal. Dengan langkah-langkah penyesalan, langkah-langkah yang telah kita dengarkan tadi. Mereka perlu segera beranjak untuk mengganti, mengubah cara hidup yang lama menjadi cara hidup yang baru. Saudara-saudara, kalau Tuhan sudah berkehendak untuk menyatakan pengampunan dan berkat-Nya, serta keselamatan disediakan kepada kita dan kepada setiap orang yang berdosa sekalipun, maka tidak ada pilihan bagi setiap orang untuk menyesal dan bertobat dari segenap tingkah lakunya yang lama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, buah dari pertobatan itu adalah keselamatan. Setiap orang yang melakukannya, maka mereka akan diberikan keselamatan oleh Tuhan. Selamat menghayati firman Tuhan, supaya kita dimampukan untuk terus menjadi pribadi yang dapat menikmati dan menghayati bagaimana Allah yang memimpin kita dan menuntun kita kepada hidup. Selamat menghayati firman Tuhan dan selamat mengikuti perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sabda-Mu yang sekali lagi mengingatkan kepada kami untuk dapat menempatkan diri kami sebagai pribadi yang tidak mengeraskan hati, tetapi ada sikap yang mampu kami ubah dari pribadi yang seringkali menuruti keinginan duniawi menjadi pribadi yang mau merendahkan diri, menyesali dan bertobat. Seperti yang Engkau nyatakan kepada kami pada saat ini. Berkatilah ya Tuhan, agar semuanya itu dapat mendasari kehidupan kami untuk terus mampu menangkap bagaimana kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami, yang menyelamatkan. Tidak ada hal yang lebih mendatangkan sukacita kecuali menjadi pribadi yang mendapatkan keselamatan itu dari Tuhan. Meskipun kami adalah pribadi-pribadi yang telah jatuh di dalam dosa. Bapa, terima kasih untuk sabda-Mu dan berkatilah kami semua untuk mampu melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan menghimpun persembahan, tanda berkat Allah telah kita terima. Mari kita mengucapkan syukur karenanya. Di dalam tuntunan sabda Tuhan, Kolose 3 ayat 17, demikian saudara-saudara, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita himpun persembahan dalam ungkapan pujian Kidung Jemaat 295. Kita pujikan bait 1 dan bait yang kedua.
andai ku punya banyak lidah. Mari kita serahkan persembahan yang telah kita himpun, sekaligus kita berdoa syafaat. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama bersehati, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, di dalam cinta kasih-Mu, kami boleh menikmati ketenteraman hidup. Demikian pula kebersamaan pada malam hari ini boleh mendatangkan ketenangan dan juga kedamaian di dalam hati. Oleh karena itu kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang mengiringi seluruh ibadah kami pada saat ini. Bapa, perkenankanlah kami naikkan ungkapan syafaat kami dengan mengingat akan perjalanan gereja-Mu, melalui kegiatan-kegiatan ibadah yang kami lakukan, ya Allah, mulai dari anak-anak sampai dewasa, dalam situasi dan kondisi saat ini, bahkan seluruh gereja-gereja Tuhan dimanapun. Bapak berkatilah agar kami mampu untuk terus menyatakan diri kami yang akan menjadi sarana untuk kami bertumbuh dalam iman. Berkatilah seluruh pelayan-pelayan ibadah untuk terus mampu dengan setia dan tekun melayani seturut dengan bagian masing-masing. Ya Allah, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi sakit, di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka, ya Tuhan, dan juga di dalam keluhan-keluhan mereka. Engkau mengetahui, dan Engkau pun tidak meninggalkan mereka. Berkatilah ya Allah, supaya di tengah-tengah keluhan rasa sakit mereka, pertolongan Tuhan memberikan kekuatan dan keteguhan hati. Pulihkanlah setiap kondisi sakit mereka, dan biarlah kehendak-Mu boleh terjadi atas saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami, untuk meraih masa depan yang terbaik, baik dalam studi, dalam bekerja, yang mencari peluang bekerja dan yang mencari menemukan pasangan hidup. Tuhan, nyatakan pertolongan-Mu atas anak-anak kami. Demikian pula kepada para orang tua, di dalam mendampingi, mendidik, dan membimbing anak-anak. Tuhan, kuatkan dengan hati yang penuh kesabaran. Tuhan, berkati pula dengan hal-hal yang akan semakin mampu dinyatakan dengan hikmat secara bijak yang datangnya dari Engkau saja. Berkatilah juga seluruh warga jemaat dalam setiap profesi dan pekerjaan masing-masing. Apapun yang baik, Tuhan nyatakan agar semakin menjadi berkat bagi keluarga dan bagi orang lain. Kami terus mendukung dalam doa dan memohon kepada-Mu penyertaan untuk seluruh tenaga medis dimanapun berada, ya Tuhan. Untuk saat ini, dalam mendampingi dan membantu
Mereka yang dalam keadaan sakit, kasih sayang Tuhan dan kuasa-Mu terus bekerja atas mereka. Jauhkanlah dari segala ancaman, sakit penyakit, gangguan virus dan apapun yang menyebabkan mereka menjadi lemah. Biarlah semua terjadi atas kehendak Tuhan saja. Bangsa kami yang menjadi bagian dari hidup di mana kami ada di dalamnya. Berkatilah ya Tuhan, supaya melalui jajaran pemimpin bangsa kami mampu untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bapak, terima kasih ungkapan kebersamaan kami malam hari ini sebagai wujud kerinduan kami untuk terus larut di dalam persekutuan. Dan biarlah ungkapan syukur kami nyatakan dalam bentuk persembahan yang telah kami himpun. Kiranya Engkau berkati dan sucikan ya Allah, agar mampu semakin mengingatkan kami untuk terus dapat mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan. Dan biarlah menjadi saran untuk kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah gereja dan pelayanan kami. Bapak, terima kasih, kami akan undur diri dari kebersamaan malam hari ini, dan biarlah cinta kasih-Mu selalu menuntun kami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami serahkan doa kami. Amin. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita malam hari ini dalam ungkapan pujian pelengkap Kidung Jemaat 249. 249 kita pujikan bait 1 dan bait yang kedua, Ya Tuhan, kuatkan imanku. Ya Tuhan, kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Ya Tuhan, Kaulah pelindungku, bersama-Mu tenang hidupku, si jahat pun takkan berdaya, jikalau Tuhan besertaku. Saudaraku, undurlah dari kebersamaan pada malam hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih sukacita dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menyertai, memberkati dan menuntun kehidupan saudara-saudara saat ini sampai kekal sepanjang masa. Haleluya. Amin. Demikian saudara, ibadah kita malam hari ini sudah usai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.